Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memaparkan video logika Fuzzy yang dimana memiliki study case perancangan sistem penyiraman tanaman berbasis sensor kelembapan tanah dan suhu udara. Nah, berikutnya untuk study case ini terdapat perancangan sistem penyiraman tanaman berbasis sensor kelembapan tanah dan suhu udara untuk sebuah proses perancangan sistem otomatis di bidang perkebunan dengan memerlukan metode untuk menentukan durasi penyiraman tanaman yang sesuai akurat dengan pertimbangan tingkat kelembapan tanah dan suhu udara. Ketika tanah semakin kering dan suhu udara meningkat, maka waktu penyiraman yang dibutuhkan akan semakin panjang. Nah, berikut perancangan sistem penyiraman kami, yang dimana terdapat kelembapan tanah diukur dengan skala 0 sampai 100% dengan kategori 0 sampai 30%, mengikuti kategori termasuk kering pada nilai 20 sampai 70% termasuk lembab, dengan nilai 60 sampai 100% termasuk kategori basah, dan pada suhu udara dinyatakan dalam derajat Celcius dengan rentan 5 sampai 20 Celcius termasuk dingin, dan berikut 15 sampai 30 Celcius termasuk normal. Dan ketika suhu mendekati 25 sampai 40 Celcius termasuk kategori panas, dengan memiliki durasi penyiraman yang ditentukan dengan satuan menit 0 sampai 5 menit termasuk singkat, dalam waktu 3 sampai 10 menit termasuk sedang, dan 8 sampai 15 menit termasuk lama. Nah, berikut inferensi dari komposisi aturan Max pada Fuzzy Madani, yang sebelumnya Fuzzy Madani digunakan untuk menentukan matriks dalam membuat suatu kelembapan pada udara dan pada tanah, yang dimana di sini terdapat rules yang diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yang dimana di sini terdapat rule 1 termasuk kategori lambat, yang dimana nilainya 500 tidak memenuhi dan dengan nilai 1200, yang dimana di rules kedua ini termasuk kategori lambat juga karena dia memenuhi hanya 0,20 dari persentase 1. Dan berikutnya rules 3 ini merupakan kategori cepat, yang dimana dia memenuhi dengan nilai tertinggi 1:0,75, dan pada angka 500 sampai 1200 dia mendekati 0,75. Dan berikutnya rules 4, yang dimana di sini mengelompokkan dengan kategori lambat yang nilainya 1, yang dimana di bawah ini tidak memenuhi 500 sampai 1200. Yang berikutnya rules kelima, kategori cepat karena dia memenuhi setengahnya, maksud saya seperempatnya, yang hanya 0,20, yang dimana di sini terdapat nilai 500 sampai 1200, dan dia belum memenuhi di atas 0,20 sampai 1. Dan yang rules ke-6, yang dimana di sini termasuk kategori cepat, yang dimana terdapat range tinggi berkisar 0,25 dari 500 sampai 1200. Dan di dalam aturan Max pada Fuzzy Madani ini terdapat mengelompokkan dengan mencari nilai yang tertinggi antara rules yang di atas, dan nanti nilai ini akan dikategorikan lagi berdasarkan kebutuhan apa yang dilakukan ketika kita membuat alat suhu dan alat kelembapan tanah. Ya, pada berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bintang. Di sini ada gambar inferensi, yaitu penggabungan antara grafik nilai tertinggi dan terendah pada rules. Proses inferensi ini dalam sistem logika Fuzzy khususnya pada tahap penggabungan hasil
rule atau aturan berupa grafik keanggotaan fungsi dari dua variabel linguistik, yaitu dengan lambat dan cepat terhadap variabel output kecepatan Z. Di gambar pertama yang rules kedua, grafik keanggotaannya untuk kondisinya yaitu lambat. Dikarenakan fungsi keanggotaannya turun dari nilai 1 ke 0 seiring Z meningkat dari 0 ke 1200. Dan nilai puncaknya keanggotaannya ditunjukkan pada level sekitar 0,2. Yang di bawahnya rules 3, yang grafik keanggotaannya untuk kondisinya yaitu cepat. Dikarenakan fungsi keanggotaannya naik dari nilai 0 ke 1 dan nilai puncak keanggotaannya berada pada sekitar 0,75. Dan sebelahnya yaitu penggabungan hasil kanan gambar. Bagian dalam kanan gambar itu menunjukkan penggabungan kedua grafik fungsi dengan cepat dan lambat. Dan di mana proses ini dilakukan dengan mengambil nilai tertinggi max dari fungsi keanggotaan pada setiap titik Z antara grafik lambat dan cepat. Dan ini merupakan bagian dari metode inferensi fungsi Mamdani, di mana fungsi dari berbagai rule digabungkan menjadi satu fungsi keanggotaan hasil akhir. Dan langkah ini dilakukan untuk mendapatkan satu grafik output fungsi sebagai representasi gabungan dari seluruh aturan yang aktif. Dan tujuan akhir ini adalah untuk melakukan defusifikasi terhadap hasil gabungan ini untuk memperoleh nilai output yang tegas. Next. Di sini, nah ini bentuk tabelnya, yang dimana berdasarkan berbagai pengujian terhadap prototipe sistem tersebut, nilai aturan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, aturan pertama yaitu jika kelembapan kering dan suhu panas, maka durasi penyiramannya akan lama. Dan rules kedua, jika kelembapan kering dan suhu normal, maka durasi penyiramannya sedang. Dan rules ketiga, jika kelembapan kering dan suhu dingin, maka durasi penyiramannya sedang. Dan rules keempat, jika kelembapan lembab dan suhu panas, maka durasi penyiramannya sedang. Dan rules kelima, jika kelembapan lembab dan suhu normal, maka durasi penyiraman singkat. Dan rules keenam, jika kelembapan lembab dan suhu dingin, maka durasi penyiraman singkat. Dan yang rules ketujuh, jika kelembapan basah dan suhu panas, maka durasi penyiramannya singkat. Dan rules ke-8, jika kelembapan basah dan suhu normal, maka durasi penyiramannya singkat. Dan rules ke-9, jika kelembapan basah dan suhu dingin, maka durasi penyiramannya singkat. Next, ini ada spesifikasi yang dimana menjelaskan proses spesifikasi langkah awal dalam sistem logika fungsi, di mana nilai input yang bersifat krips diubah menjadi derajat keanggotaan fungsi berdasarkan fungsi keanggotaannya. Dengan perhitungan dengan data dummy berikut, misalkan kita memiliki data kelembapan tanah 25% atau kering, maka dari itu suhu udaranya 32 derajat atau panas. Di sini langkah pertamanya spesifikasi yaitu dengan kelembapan tanah 25%, dengan X kering 25 sama dengan 30 dikurangi 25 dibagi 30 min 0 sama dengan 0,83. Dan X lembab yang bernilai 25 dengan buka kurung 25 kurang 20 tutup kurung dibagi buka kurung 70 min 20 tutup kurung sama dengan 0,1. Dan X basanya bernilai 25 yang berarti sama dengan 0. Dan di sini suhu udara tersebut 32 derajat Celcius, yang dimana X dingin 32 sama dengan 0, dan X normal 32 sama dengan
30 min 2 min 30 min 32 dibagi 30 min 15 sama dengan min 0,13 yang berarti 0 karena di luar rentang. Dan X panas yang bendera 32 sama dengan 32 min 25 dibagi 40 min 25 sama dengan 0,47. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Octavian. Untuk inferensi yang akan saya jelaskan yaitu langkah kedua. Dengan hal ini perhitungan yang dirumuskan dari aturan yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Dengan kami memakai aturan 1, 2, dan 4. Yang hasilnya di mana seperti bisa dilihat untuk aturan 1 itu keterangannya yaitu jika kelembapan kering dan suhu panas, maka durasi penyiraman lama. Nah, untuk perhitungannya itu untuk pertamanya min kering itu 25. Nah, untuk panasnya 32. Nah, untuk perhitungannya yaitu min 0,83 dan 0,47 yang yaitu bisa disebut di 0,47 dengan output penyiraman lama dengan nilai 0,47. Dan yang kedua hasilnya yaitu nilainya 0. Yang keempat hasilnya nilainya 0,1. Jadi dari perhitungan tersebut nilai paling tinggi yaitu di aturan nomor 1. Lanjut. Nah, untuk agregasinya untuk durasi penyiraman yang lama itu 0,47 dengan kita perhitungan dari tabel atau dari diagram yang sudah dibuat seperti di kiri itu. Jadi untuk perhitungannya yaitu yang pertama itu dimulai, terus apakah durasi penyiraman itu tingkatan, itu yang paling singkat, sedang, dan paling. Nah, untuk yang paling singkat itu tadi di aturan nomor 2 dan yang sedang di aturan nomor 4 dan yang paling lama itu aturan nomor 1. Lanjut. Nah, untuk diffusifikasinya yaitu dengan menggunakan metode centroid. Tentang nilainya yang paling singkat titik tengahnya yaitu 2,5 menit dan yang sedang titik tengahnya 6,5 menit. Untuk yang lama tengahnya 11,5 menit. Nah, untuk perhitungan penyiraman itu 0,7 kali 11,15 tambah 0,1 dikali 6,5 ditambah 0 kali 2,5 dengan hasil yaitu 10,62 menit yang menciptakan hasil akhir dan kelembapan tanah 25% dan suhu udara 32 derajat Celcius. Sistem merekomendasikan durasi penyiraman selama 10 lebih 62 menit. Yang dibulatkan bisa jadi menjadi 11 menit lebih 2 detik. Maaf. Jadi seperti itu durasi perhitungannya. Lanjut, Mas. Nah, berikut adalah conclusion dari keseluruhan menggunakan fuzzy madami yang dimanakah terdapat logika fuzzy mampu menghasilkan keputusan yang lebih presisi dibandingkan sistem konvensional on atau off, dan di mana sistem ini dapat mengoptimalkan penggunaan air dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan secara real time. Yang ketiga, logika fuzzy mampu menangani overlap antara kategori input dengan smooth transition yang dimana terjadi kelambatan pada
pada perangkat yang kita kembangkan. Dan yang keempat, implementasi menggunakan logika fuzzy mudah diimplementasikan dengan hardware sensor yang tersedia di pasaran. Dan berikut source-nya dari pemaparan materi yang kita lakukan. Jadi sekian dari kelompok kami. Kurang lebih kelompok kami beranggotakan 3, terdiri dari saya Rian Firmansyah, berikut Octavian Ismarudin, dan berikut Bintang Satrio Aziz Wibowo. Ya, kurang lebih terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.